Halo teman-teman investor semuanya, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas PTPP Persero Tbk, kode sahamnya PTPP. Buat yang belum subscribe, boleh tolong terlebih dahulu di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Buat yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel YouTube Pesan Saham ini. Akan saya bahas PTPP setelah yang satu ini. Nah, jadi PTPP ini ya, kalau misalnya kita lihat dari grafik harganya, ini saya tampilkan di layar ya. Nah, ini pergerakan harganya itu dulu sempat booming banget waktu 2013 sampai dengan tahun 2017. Nah, di tahun 2013-14 ini kan Pak Presiden Jokowi terpilih ya menjadi presiden. Lalu dengan program pemerintahnya ingin membangun infrastruktur secara gede-gedean. Nah, ini PTPP harga sahamnya langsung naik dari 1000 jadi 4000 ya, menjadi 4000. Jadi ini langsung for beggar kalau misalnya orang-orang bilang ya. Nah, terus karena memang proyek pemerintah tuh banyak banget, sampai PTPP sendiri itu keteteran ya. Keteteran, mereka memerlukan dana. Nah, karena memerlukan dana, perseroan pun menerbitkan banyak utang. Bahkan di tahun 2016 perseroan juga melakukan right issue ya, pemerintah melakukan penyertaan modal dengan mekanisme right issue, harga sahamnya sempat naik sedikit. Tapi habis itu udah nggak balik-balik lagi ya. Bahkan di tahun-tahun 2018 PPRE itu melakukan IPO juga, tapi nggak bisa menopang aktivitas kegiatan kinerjanya si PTPP ini, sehingga harga sahamnya udah nggak balik-balik lagi. Nah, kira-kira ini gimana nih? Soalnya harga sahamnya kalau misalnya kita lihat ini udah balik lagi ya ke harga 8 tahun yang lalu gitu. Nah, padahal perusahaan ini udah makin lama makin besar. Apakah memang wajar gitu harga sahamnya di harga segini? Akan saya bahas ya di video kali ini. Cuman sebelumnya seperti biasa kita akan melihat kira-kira nih perusahaan apa sih. Jadi kita mulai dengan milestone si perusahaan ini sendiri ya, si PTPP. Ini udah mulai berdiri tahun 1953, jadi udah lama banget ya, dengan nama NVPP, lalu bertransformasi menjadi PT Pembangunan Perumahan Persero, lalu melakukan diversifikasi usaha di tahun 91 menjadi properti dan realty, dan melakukan go public IPO dengan kode PTPP pada tanggal 9 Februari tahun 2010 di Bursa Efek Indonesia. Lalu melakukan akuisisi PTPP Pracetak di tahun 2013, dan di tahun 2013 itu juga perseroan menerbitkan obligasi 5 tahun dengan nilai 700 miliar. 2014 melakukan akuisisi lagi, dan di tahun 2015 melakukan IPO PT PP Properti Tbk atau kode sahamnya PPRO. Mungkin teman-teman yang ngikutin kasus Jiwasraya ataupun Asabri akan sering terdengar nama PPRO ini, karena memang sahamnya waktu itu digoreng dan banyak masuk ke portfolionya si Jiwasraya dan juga Asabri. Nah, ini juga pertanda ya, kok anak usahanya dilakukan go public, lalu di tahun yang sama juga perseroan menerbitkan obligasi senilai 300 miliar. Bahkan di tahun 2016 PTPP sendiri melakukan right issue dengan size yang sangat jumbo, yaitu 4,4 triliun. Jadi kelihatan banget ini perseroan membutuhkan dana yang sangat besar untuk bisa menopang kegiatan bisnisnya. Bahkan di tahun 2017 sendiri, PPRO melakukan right issue, lalu PRE atau PP Presisi itu melakukan yang namanya IPO. Nah, ini jadi memang PTPP sendiri terus-menerus membutuhkan dana ya. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Lalu di tahun 2018 lagi-lagi ya, PTPP ini menerbitkan obligasi ya, penerbitan perpetual bonds. Jadi ini nggak ada jatuh temponya, terus-menerus akan dibayarkan bunganya. Jadi ini pertama oleh perusahaan BUMN ya. Lalu kita lihat lagi pemegang sahamnya siapa sih? Nah, pemegang sahamnya si PTPP adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi boleh dikatakan PTPP ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. 0,08%-nya dimiliki oleh koperasi karyawan pemegang saham. Lalu sisanya dipegang sama publik ya, ada sekitar 48,92%. PTPP sendiri punya banyak banget anak perusahaan, anak, cucu, dan afiliasi ya, itu sebanyak 56 perusahaan. Kalian bisa lihat sendiri di bawah, ada PPRO, ada PPRE, ada PP Urban, PP Energi, Infrastruktur, dan lain sebagainya.
Nah, ini 7 lini bisnis utama si perseroan ya. Ada mulai dari downstream sampai dengan upstream, itu semuanya ada. Ya, kita mulai dulu lah yang dari upstream ya. Dari upstream itu ada infrastruktur. Perseroan berpengalaman membangun yang namanya jalan tol, airport, seaport. Habis itu ada MRT, industrial zone, dan seterusnya. Untuk dari energi, ini memberikan power solution dan energy solution, terutama oil and gas ya. Ini di bawahnya PP Energi. Nah, terus perseroan juga terkenal dengan pembangunan apartemennya dan juga mungkin hotel ya. Jadi komersial, residential dan juga hospitality itu di bawah PPRO. Ya, PT PP Property Tbk. Mungkin kalian kalau misalnya tinggal di Bekasi atau di Surabaya bisa langsung lihat apartemennya si PT PP ini. Kira-kira gimana progres pembangunannya? Apakah bangunannya bagus atau enggak? Silahkan langsung di cross check sendiri. Lalu untuk midstream, si PT PP ini juga ada bisnis construction. Ya, jadi memang ada high rise buildings, habis itu ada jalan, jembatan, seaport, airport, ya, bendungan. Jadi railway juga ada. Ini komplit banget pokoknya PT PP bisa bangun semuanya. Lalu untuk EPC ada power plant, oil and gas, lalu ada mining. Nah, untuk downstream ya, ada precast and low cost residential, itu ada dari construction, precast plant, ada high rise building dan seterusnya, itu di bawah PP Urban. Lalu untuk PPRE sendiri, nah ini dia ya, ini bisnisnya adalah equipment and civil work contractor. Seperti itu. Jadi mulai dari investment sampai dengan construction, si PT PP ini ada semua ya. Jadi ini dibagi ke dalam 7 lini bisnis utamanya si perseroan. Kalau misalnya kita lihat secara pendapatan paling besar si perseroan ini datang dari si jasa konstruksi. Ini meningkat secara CAGR ya, secara majemuk 12,4%. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu naik dari 11,6 triliun menjadi 18,5 triliun. Jadi ini memang gede banget perusahaannya. Untuk dari EPC atau Engineering, Procurement and Construction itu CAGR lebih tinggi ya, 33,59%. Tapi dia cuma menyumbang sekitar 2,9 triliun ya di tahun 2019. Lalu yang ketiga terbesar adalah properti dan realty ya, 2,7 triliun. Jadi masih banyak potensi sebenarnya dari PT PP ini, mau difokuskan kemana. Cuman sejauh ini yang paling besar adalah jasa konstruksinya dengan nilai 18,5 triliun. Lalu kalau misalnya kita lanjut lagi, laba bersihnya si perseroan adalah 1,2 triliun ya di tahun 2019. Nah, ini sebenarnya udah mengalami kenaikan sebesar 50%-an dari 850-an miliar menjadi 1,2 triliun. Tapi sebenarnya angkanya turun ya dari tahun 2018 dari 2T menjadi 1,2 triliun. Cuman kalau misalnya kita lihat secara CAGR, ini pertumbuhannya masih cukup bagus di 9,83%. Nah, itu kan untuk keseluruhan perusahaan ya. Nah, kalau untuk pemilik entitas induk sendiri itu sebenarnya pertumbuhan CAGR-nya cuma 5,9%. Ya, 5,9% dari 734 miliar menjadi 930 miliar. Nah, ini turunnya cukup lumayan dari tahun 2018 yang sempat 1,5 triliun itu menjadi 930 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasio keuangannya, sebenarnya dari sisi rasio likuiditas terutama di rasio lancar, perseroan ini masih cukup sehat karena current rasionya itu masih di atas 100%. Nah, yang ini ya, masih di atas 100%. Cuman memang kalau bisa sih 150% seperti di tahun 2016 ini. Nah, untuk dari sisi margin ya, dari sisi margin bisa kita lihat return on equity-nya sempat stabil di kisaran 13-14%, cuman langsung turun banyak di tahun 2019 karena memang labanya turun ya di tahun 2019. Lalu dari margin, net profit margin ini juga masih oke di kisaran segini. Memang ya bisnis konstruksi itu memang nggak bisa tinggi-tinggi banget marginnya. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah di sini rasio utang terhadap modal atau DER ya, debt to equity ratio. Ini cenderung tinggi ya, 272% di tahun 2015, sempat membaik di tahun 2016 jadi 189%. Ini mungkin karena adanya right issue dari si PT PP sendiri ya. Tapi kembali mengalami kenaikan. Nah, utangnya naik terus nih. Jadi 248% di tahun 2019. Karena memang bisnis modelnya si PT PP kalau misalnya kita perhatikan itu banyak mengambil proyek-proyek strategis ya, dan ini jenisnya adalah turnkey. Jadi kalau misalnya perseroan mengerjakan proyek,
Jadi selesai 100% baru dibayar uangnya. Nah, kalau misalnya proyek konstruksi pada umumnya itu kita mengerjakan by progress, habis itu dibayar sama yang punya proyeknya. Kayak misalnya PT PP mengerjakan 20%, habis itu dibayar sama ownernya, habis itu 40% dibayar lagi. Nah, tapi untuk proyek-proyek strategis itu kebanyakan harus dikerjakan dulu 100%, setelah selesai semuanya baru dikembalikan uangnya. Itu pun kadang-kadang nggak on time ya, kadang-kadang ngaret juga gitu diterima uangnya sama si PT PP. Nah, tapi kan PT PP kan punya banyak proyek yang tetap harus dibiayai. Nah, oleh karena itu makanya PT PP akhirnya harus pinjam uang, entah itu ke bank atau menerbitkan obligasi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rasio aktivitasnya, nah ini dia, bisa dilihat dari periode penagihannya ya. Ini cenderung mengalami peningkatan dari 106 hari menjadi 159 hari. Jadi bayangin, ini perusahaan udah ngerjain proyeknya sampai selesai, terus butuh waktu sekitar 159 hari, atau kira-kira ya 5 bulan lebih lah. Baru kemudian dibayar sama yang punya proyeknya. Nah, itu sebenarnya kurang gitu sehat, sehingga akhirnya si perseroan harus melakukan pinjaman terus-menerus. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari rasio DER-nya tadi atau debt to equity rasionya itu semakin meningkat ya rasio DER-nya. Nah, untungnya buat pemegang saham si PT PP ini cukup tenang ya, karena perseroan rajin membagikan dividen. Di tahun 2017 49,52 per lembar, lalu 46,88 per lembar, lalu meningkat lagi menjadi 48,45 per lembar. Karena memang ya ini perusahaan punya pemerintah ya, BUMN ya, harus store dividen ke pemerintah. Karena juga pemerintah sempat melakukan yang namanya penyertaan modal dengan cara right issue. Kita akan melihat, oke, ini dia ya yang jadi concern saya. Perseroan itu kalau misalnya dari aktivitas operasinya itu memperoleh kas cukup besar sebenarnya. Di tahun 2018 menerima 716 miliar ya, lalu di tahun 2019 menerima kas dari operasionalnya itu 300 miliar. Nah, cuman akan menjadi masalah kalau misalnya kita lihat di aktivitas investasinya itu yang dikeluarkan adalah 3,7 triliun di tahun 2018 dan 3 triliun di tahun 2019. Jadi bayangin aja, dari kegiatan operasionalnya cuma terima 300 miliar, tapi capex-nya atau capital expenditure-nya itu 3 triliun. Jadi udah defisitnya ini udah gede banget ya. Udah gede banget, dan akhirnya apa? Akhirnya perseroan harus melakukan peminjaman dana ya. Nah, ini dia. Perseroan menerbitkan obligasi senilai 2,5 triliun. Lalu ada penerimaan utang bank sebesar 11,5 triliun. Jadi totalnya 3,2 triliun. Ini bahkan pinjamannya lebih gede lagi dibanding tahun 2018 yang hanya 2,2 triliun. Jadi memang kesulitan cash flow inilah yang sebenarnya jadi concern saya kalau misalnya jadi investornya si PT PP. Ini utang kok makin lama makin menggunung gitu ya. Kira-kira bisa lunas apa enggak? Nah, kalau misalnya kita lihat dari kinerja first half 2020, nah ini dia. Itu aktivitas kas dari aktivitas operasinya itu udah minus 3,9 triliun. Jadi ini udah lebih parah lagi dibandingkan tahun sebelumnya, minusnya 3,5 triliun, dan capex-nya juga ada ya, jadi 781 miliar. Ini mungkin udah dihemat-hemat tapi minusnya masih gede juga. Terus akhirnya apa? Akhirnya ya balik lagi ya, perseroan harus menerbitkan utang, yang menerbitkan obligasi sekitar 416 miliar, minjem uang lagi 11,9 triliun. Ini akhirnya dari aktivitas pendanaan menerima sebesar 526 miliar. Nah, kira-kira gimana dampak dari COVID-19 ini di tahun 2020 ya? Nah, kalau misalnya kita lihat dampaknya ini lumayan parah ya. Jadi dari pendapatan usaha itu dari 10,6 triliun turun jadi 6,7 triliun. Jadi turunnya hampir 40%. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ke bawah, akhirnya laba tahun berjalannya sisa mungkin kurang dari 10% ya, dari profit 478 miliar, profitnya sekarang cuma tinggal 30 miliar. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman lihat saham PT PP ini punya price to earning ratio-nya tinggi banget. Ya, tinggi banget. Akan kita lihat di bagian RTI sini ya. Nah, bagian yang namanya valuation. Nah, ini dia, kalau misalnya teman-teman lihat price to earning ratio-nya si PT PP ini 206 kali. Jadi memang
kalau kita pakai laporan keuangan 2020 ini nggak mencerminkan banget kira-kira kinerja PTPP yang sebenarnya seperti apa. Karena kita tahu sendiri pada saat PSBB kemarin banyak proyek yang dihentikan oleh pemerintah, nggak boleh kerja ya karena adanya coronavirus tadi. Nah, untuk dari sisi PBV 0,59 kali ini sebenarnya udah cukup murah. Ya, jadi kita udah bisa beli PTPP seharga diskon 40% dari book value-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi dari ke PBV band-nya atau price to book value band-nya, nah ini PTPP sebenarnya harganya udah lagi masih murah ya, masih di bawahnya rata-rata PBV band-nya. Ini saya ambil dari Stockbit ya. Nah, jadi kalau misalnya dia sempat turun lagi ke harga 500, itu udah terlalu murah sih. Apalagi kalau misalnya kita lihat harganya yang tadi di awal. Oke, saya balik dulu ya. Nah, ini dia ya. Ini harga PTPP sebenarnya udah balik lagi ke harga 8 tahun sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi harga, dari sisi valuasi, ini saham udah mulai menarik. Nah, cuman bisnisnya ke depan kira-kira bisa survive nggak nih? Apakah utang perusahaan akan terus bertambah atau gimana? Karena kalau kalian baca berita tentang PTPP ini akan melakukan penjualan aset ya untuk bisa menutupi defisit arus kas yang terjadi di bisnis perseroan seperti itu. Oke, buat para investor silahkan dilakukan pekerjaan rumahnya supaya lebih pede lagi ya untuk kira-kira masuk nggak nih ke saham PTPP atau ini sebenarnya bisnisnya kurang gitu bagus. Karena kita mesti ingat berinvestasi di saham adalah kita membeli perusahaan bagus lalu membeli dengan harga murah ya. PTPP ini memang harganya murah. Nah, cuman kalian mesti make sure lagi kira-kira bisnisnya bagus apa enggak. Kalau misalnya kita lihat dari yang tadi kita bahas, itu sebenarnya bisnisnya bagus ya, cuman penerimaan kasnya aja nih yang agak-agak bermasalah nih, sehingga sekarang utangnya perseroan ini udah menggunung gitu ya. Kira-kira gimana perseroan menyelesaikan permasalahan utangnya ini ke depan? Karena di tahun 2020 ini bisnis perseroan kan lagi lesu. Jadi apakah perseroan akan menjual aset-asetnya mereka atau melakukan right issue atau hanya refinancing terus? Itu akan hanya waktu yang akan bisa ngasih tahu kita gimana kira-kira strategi dari manajemen si PTPP ini. Oke, demikian dari saya sedikit sharing tentang PTPP. Semoga bermanfaat ya videonya saya kali ini. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu, di like juga videonya, bisa juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.